سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil muttaqina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa channel kampanye istighfar dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, kekuatan iman dan Islam kita, dan semoga para pemirsa semuanya diberikan kenikmatan iman Islam, panjang umur, rezeki yang luas, dan juga anak soleh dan solehah. Baik, untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon izin kepada para alim, para ulama, bukan maksud saya menggurui, tapi hanya menyampaikan pesan-pesan guru kita dulu dari pondok, dari ma'had. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Salah satu waktu yang dimuliakan dalam Islam adalah malam nisfu Sya'ban, yang jatuh pada malam ke-15 di bulan Sya'ban, yang insya Allah pada tahun ini akan jatuh bertepatan dengan tanggal 8 Maret hari Rabu. Berarti kalau malam nisfu Sya'ban adalah tanggal 7 malam 8, hari Selasa malam, ya, malam Rabu. Sebagaimana berlaku umum, ini adalah waktu-waktu mulia dalam Islam, maka dianjurkan untuk memperbanyak amalan soleh. Termasuk diantaranya adalah malam nisfu Sya'ban ini. Dalam kitab Al-Yubi wa Umairah dijelaskan, maka di situ disunahkan menghidupkan malam hari raya, kemudian juga malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, dan dengan berzikir dan sholat, dan khususnya sholat tasbih, sekurang-kurangnya adalah mengerjakan sholat Isya berjamaah dan membulatkan tekad untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amalan ini juga baik dilakukan di malam nisfu Sya'ban, awal malam bulan Rajab, dan malam Jumat, karena pada malam-malam tersebut adalah dikabulkannya doa-doa, insyaallah. Seperti dijelaskan oleh Habibuna Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, 15 Sya'ban dikenal juga sebagai malam nisfu Sya'ban, yang diagukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nisfu Sya'ban banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah malam yang kita harus konsentrasi meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pada malam 1 Rajab dan juga malam nisfu Sya'ban, beliau tidak tidur semalam suntuk hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan di malam itu ada riwayat yang mengatakan juga Allah mencatat kembali takdir manusia. Takdir apa yang dicatat oleh Allah? Yaitu takdir umurnya,
takdir dia ahli surga atau ahli neraka, takdir rezekinya banyak atau sedikit, itu ditulis kembali, ditakdirkan ulang di malam nisfu Sya'ban dengan hikmah ilahi tentunya. Maka dari itu para ulama kita, karena ini adalah malam yang sangat istimewa, malam yang agung, apalagi ada riwayat takdir kita dicatat kembali, Masya Allah, tentu kita harus mempersiapkan betul-betul. Ditentukan pada malam itu, malam nisfu Sya'ban, maka mereka berusaha menjadikan malam itu ya, malam nisfu Sya'ban maksudnya, malam yang begitu istimewa, dengan ibadah yang istimewa. Mereka para ulama sholihin berijtihad, para ulama kita dan sholihin berijtihad, berijtihad untuk membaca Yasin, surah Yasin di malam nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Ini adalah ijtihad mereka, dan ijtihad mereka dengan dasar sebanyak 3 kali ini, ijtihad mereka dengan dasar karena itu adalah malam yang istimewa. Dan Yasin adalah juga surat yang istimewa, maka Yasin sebagai bacaan yang utama yang diutamakan oleh para alim ulama. Malam itu adalah malam doa, dan Nabi bersabda tentang surah Yasin, Yasin liman qara'alah. Surat Yasin tergantung niat si pembacanya. Niat apa saja jika membaca surah Yasin di dalam kita, jika kita berniat apa saja membaca Yasin, insya Allah Allah kabulkan hajat-hajat kita. Di samping fadilah-fadilah surat Yasin yang lainnya, maka ulama memilih sebelum kita berdoa nisfu Sya'ban, nanti insya Allah doa nisfu Sya'ban akan saya cantumkan dalam deskripsi di bawah ini. Di malam nisfu Sya'ban mereka mengajari kita membaca surah Yasin. Yang surat Yasin yang pertama niatkan dulu untuk 1, panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah, taat kepada Allah. Itu niat yang pertama. Habis itu baca Yasin, habis itu membaca doa nisfu Sya'ban. Kemudian Yasin yang kedua diniatkan untuk supaya rezekinya banyak, barokah, istaghni anin nas, sehingga tidak butuh pada manusia. Habis baca Yasin kemudian berdoa nisfu Sya'ban kembali. Dan yang ketiga, baca Yasin lagi diniatkan untuk selamat dari bala dan musibah dan husnul khatimah. Kemudian doa nisfu Sya'ban. Ini ijtihad para ulama, para aulia yang bukan 1, 2 wali, bukan 20 aulia, ratusan bahkan ribuan aulia memilih membaca surat Yasin, Maka berbalik kita bertanya, kalau surat Yasin memangnya kenapa? Ada larangankah membaca surat Yasin di nisfu Sya'ban? Tidak ada. Selama enggak ada larangan, kalau ulama kita dengan kepandaiannya, dengan ilmunya, dengan ketakwaannya, hubungannya yang sangat kuat dengan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka memilih surat Yasin bukan 1, 2 wali, bukan 100, 200 wali saja, bukan 1000, 2000 wali, ribuan wali memilih itu, bahkan ribuan wali memilih itu. Kemudian Anda tanyakan, kenapa kok harus surat Yasin? Masih bertanya-tanya seperti itu. Kita tidak mengharuskan surat Yasin. Silahkan Anda baca surat Al-Waqiah, surat Tabarak boleh, surat Al-Kahfi juga boleh. Tapi jangan larang orang baca Yasin, karena itu tidak ada larangan. Maka jangan dengarkan orang-orang yang selalu mengganggu kita yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanyakan, kenapa kok main orkes itu di malam nisfu Sya'ban? Itu kenapa itu kok
berdangdutan di malam nisfu Sya'ban. Maka semua itu tergantung niat kita, kembalikan niat kita. Karena itu malam istimewa, malam nisfu Sya'ban adalah malam istimewa. Amalan yang sudah diamalkan oleh orang ratusan tahun yang lalu, oleh para alim aulia, para ulama, para sholihin. Kita alhamdulillah mengamalkan amalan yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutip dari laman NU yang tempo hari pernah saya baca, itu berikut adalah 3 amalan yang dianjurkan dalam malam nisfu Sya'ban. Nomor 1, memperbanyak doa. Anjuran ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu, segala dosa apa saja, kecuali dosa musyrik dan juga dosa kebencian yang ada, yang dalam hatinya ada kebencian, itu tidak diampuni, kata Allah Subhanahu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat sebanyak-banyaknya. 2 kalimat syahadat termasuk kalimat mulia dan sangat baik dibaca kapanpun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dimanapun, terlebih lagi pada malam nisfu Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alawi dalam kitab Itmi'nanu Qulub Bidzikri Alamil Ghuyub mengatakan, seyogyanya seorang muslim mengisi waktu yang penuh berkah dan keutamaan dengan memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bulan Sya'ban, khususnya malam bulan Sya'ban dan khususnya di bulan Sya'ban dan juga malam pertengahannya atau malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Tidak ada satupun manusia yang bersih dari dosa dan salah. Khilaf selalu kita tidak sadar kita lakukan, itu khilaf. Itulah manusia, kesehariannya bergelimang dosa. Namun kendati manusia berdosa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu ampunan kepada siapapun. Karenanya meminta ampunan, istighfar sangat dianjurkan, terlebih lagi di malam nisfu Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alawi dalam Itmi'nanul Qulub memaparkan istighfar merupakan amalan utama yang harus dibiasakan orang Islam, terutama pada waktu yang memiliki keutamaan seperti malam nisfu Sya'ban dan malam pertengahan. Malam nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan nisfu Sya'ban. Istighfar dapat memudahkan rezeki, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadith yang tempo hari sudah saya ulas tentang istighfar sesuai firman Allah dalam Al-Quran dalilnya dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Sya'ban pula dosa diampuni, kesulitan dimudahkan, dan kesedihan akan dihilangkan. Itulah manfaat dari istighfar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Marilah kita beristighfar dulu seperti biasa 3 kali. Mudah-mudahan Allah mudahkan kesulitan kita, Allah mudahkan, Allah lapangkan setiap kesempitan kita, kesedihan kita digembirakan oleh Allah, dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka dan diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث